saya Melian Deni dengan NIM 1122100024. Perkenalkan, nama saya Diono Diavala dengan NIM 112210410432. Saya Selvi Zahra Arika dengan NIM 1122104000. Perkenalkan, nama saya Eski Humairah dengan NIM 1122100700. Yang pertama ada pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta atau aset dengan sumber dananya. Selanjutnya ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada apa aja sih di unsur-unsur persamaan dasar akuntansi? Yang pertama ada harta atau aset atau aktiva. Harta atau aset adalah semua hal yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta atau aset dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada harta atau aset lancar. Harta atau aset lancar adalah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada harta atau aset tetap. Harta atau aset tetap adalah harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada harta atau aset tak berwujud. Harta atau aset tak berwujud merupakan aset moneter tanpa mempunyai wujud fisik. Yang kedua di sini ada utang atau kewajiban atau liabilitas. Utang merupakan kewajiban perusahaan pada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dilunasi. Hutang atau kewajiban ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada utang lancar. Utang lancar adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang harus dibayar, dan wesel bayar. Yang kedua, ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang bank atau utang hipotek. Yang ketiga ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Ada beberapa akun yang mempengaruhi modal. Di antaranya, pertama ada akun beban. Akun beban adalah aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga ada prive. Prive merupakan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Akun-akun aktiva, yang pertama ada kas, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada bangunan, yang keempat ada wesel tagih, yang kelima ada piutang usaha, yang keenam ada peralatan, yang ketujuh ada perlengkapan, yang ke-8 ada beban dibayar di muka. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang ditambah modal atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengelompokan akun. Yang pertama ada real. Akun real adalah kelompok akun yang dicatat dalam neraca setiap laporan keuangan. Akun-akun tersebut yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu ada nominal. Akun nominal adalah akun-akun yang dicatat dalam laporan laba rugi. Akun ini terdiri dari 2 akun, yaitu pendapatan dan beban. Kegunaan persamaan dasar akuntansi. Kegunaan persamaan dasar akuntansi antara lain untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikitnya 2 golongan rekening atau untuk mengetahui perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan, yakni untuk mengetahui perubahan posisi harta, aset, hutang, liabilitas, dan modal ekuitas perusahaan. Pengaruh adanya transaksi terhadap persamaan akuntansi. Dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur dalam persamaan akuntansi. Kedua sisi persamaan akuntansi harus selalu sama jumlahnya. Modal atau ekuitas pemilik dapat bertambah dipengaruhi oleh investasi awal pemilik dan saat memperoleh pendapatan, serta dapat berkurang dipengaruhi oleh penarikan oleh pemilik prive pemilik dan membayar beban.
Selanjutnya, transaksi yang berpengaruh terhadap persamaan akuntansi yaitu 1. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. 2. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. 3. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. 4. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. 5. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lain. 6. Bertambahnya kewajiban diimbangi dengan berkurangnya kewajiban yang lain. 7. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lain dan bertambahnya kewajiban. 8. Bertambahnya utang diimbangi dengan berkurangnya modal. Selanjutnya ada bentuk tabel persamaan dasar akuntansi. Di kolom pertama ada tanggal, kolom kedua ada kas, kolom ketiga ada piutang, kolom keempat ada perlengkapan, kolom kelima ada sewa dibayar di muka, kolom keenam ada peralatan, kolom ketujuh ada utang, kolom ke-8 ada modal, dan kolom ke-9 ada keterangan. Piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan peralatan termasuk harta. Nah, berikutnya ada contoh dari laporan persamaan dasar akuntansi. Pada nomor 1, investasi awal terdiri dari kas 10 juta dan peralatan 500.000. Maka perlu dicatat di akun kas bertambah 10 juta dan di akun peralatan bertambah 500.000. Nah, pada kolom utang plus modal, di kolom modal bertambah 10.500.000. Nah, itu dia video penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi dari kelompok kami. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.